Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Kompetensi dasarnya dapat kalian lihat yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian 4.8-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, di mana indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan definisi dari fungsi aljabar, menentukan turunan fungsi aljabar berdasarkan definisi, menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Oke, kita lanjut. Untuk 4.8-nya itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Next. Langsung aja, yang pertama itu tentang pengertian turunan fungsi aljabar. Sebenarnya kalian tahu nggak kalau turunan fungsi aljabar ini banyak loh digunakan dalam bidang ilmu fisika. Misalnya itu misalnya untuk kecepatan, ada contohnya nih, sebuah mobil bergeraknya menempuh jarak 20 meter dalam waktu 1 detik, kemudian 40 meter dalam waktu 2 detik, dan seterusnya. Ini berarti besar kecepatannya adalah 20/1, kemudian 40/2 meter per detik. Atau kalau dirumuskan seperti ini, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan. Atau kalau dalam bentuk rumusnya itu adalah V itu artinya kecepatan, kemudian S per T. S itu adalah jarak, kemudian T adalah waktu yang diperlukan. Oke, yang kedua itu untuk kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu misalnya sebuah mobil itu bergerak dalam T detik yang menempuh jarak sejauh S meter. Kemudian jika pada saat T1 yang ditempuh adalah S1, kemudian pada saat T2 jarak yang ditempuh adalah S2, maka kecepatan rata-ratanya itu adalah sama ya, tapi yang beda itu adalah perubahan jaraknya dari S2 ke S1, kemudian dibagi dengan perubahan waktu. Perubahan waktunya apa? Itu dari T2 dikurang dengan T1, atau kalau dirumuskan itu V sama ya, V itu adalah S2 dikurang S1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Kalian tahu S ini adalah fungsi dalam waktu, fungsi waktu. Jadi kalau S2 berarti sama dengan FT2, kalau S1 berarti FT1. Gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh soal nih. Misalnya S adalah rumusnya ya 2T kuadrat, merupakan rumus yang menghubungkan S dengan T. Sehingga fungsinya tadi kan kita udah bilang kalau S itu adalah fungsi waktu, Ft sama dengan 2T kuadrat. Yang ditanya tentukanlah kecepatan rata-rata dalam selang waktu T sama dengan 1 detik sampai T sama dengan 3 detik. Ayo gimana ini? Kita lihat penyelesaiannya. Dari soal sudah terlihat ya bahwa S-nya adalah 2T kuadrat, yang diubah menjadi dalam fungsi waktu itu adalah 2T kuadrat juga. Sehingga kecepatan rata-ratanya tadi apa rumusnya? V sama dengan S2 dikurang S1 atau per T2 dikurang T1, atau S2 nya kita ubah menjadi fungsi waktu yaitu menjadi FT2 dikurang FT1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Kita dapatlah F3 ini dari mana? Ini adalah T2 nya, satunya dari mana? Dari T1. Kemudian 2 dikali 3 pangkat 2 ini dari mana? Dari rumus ini. 2, T-nya tadi berapa? T2, 3. Dikuadratkan, berarti 2 dikali 3 kuadrat dikurang 2 dikali 1 kuadrat. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 8 meter per detik. Selanjutnya nih, misalkan T1-nya adalah kita ubah ya menjadi A. Kemudian jarak yang ditempuhnya itu adalah FA. Kemudian pada saat T2 itu waktunya bertambah menjadi A ditambah H. Dan jarak yang ditempuhnya juga pasti bertambah kan, menjadi F dikali A ditambah H. Maka kecepatan rata-rata dari T1 sampai ke T2 itu adalah ini rumusnya. V sama dengan F dikali A ditambah H dikurang FA per A ditambah H dikurang A. Ini dari mana? Ini sama artinya dengan S2 dikurang S1 T2 dikurang T1. Atau
hasil ini tadi menjadi F dikali A ditambah H dikurang FA per H. H ini dari mana? A dikurang A kan habis, jadi sisanya adalah H. Maka kita ambil hanya itu sekecil mungkin yang mendekati 0, sehingga rumusnya itu menjadi V sama dengan limit H mendekati 0 F kali A ditambah H dikurang FA per H. Rumus ini adalah yang disebut dengan laju perubahan jarak terhadap waktu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya misalkan S sama dengan, sama ya kayak tadi, rumusnya itu adalah 2T kuadrat yang merupakan rumus yang menghubungkan S dengan T sehingga FT sama dengan 2T kuadrat. Yang ditanya, tentukanlah kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 3 detik. Kita lihat kecepatan sesaat pada, ini salah, saat T sama dengan 3 detik adalah rumusnya apa? Rumusnya kita pakai yang tadi, yaitu limit H mendekati 0, di mana F itu adalah A ditambah H dikurang FA per H. Kita lihat FA ditambah H-nya, A-nya tadi berapa? A-nya itu kita ganti dengan 3, di mana tadi udah kita sebutkan kalau misalkan T sama dengan 3, maka A-nya sama dengan 3. Kita ubah A-nya menjadi 3, menjadi F dikali 3 ditambah H dikurang FA. A-nya tadi juga kita rubah menjadi 3 per H. Kita lihat ini, limit H mendekati 0, di mana 2 dikali 3 ditambah H kuadrat. Dari mana ini? Ini kita ambil dari rumus, itu 2 dikali 3 ditambah H kuadrat. T-nya tadi kan adalah 3 ditambah H. Karena ini kuadrat, berarti kita buat juga kuadrat. Dikurang 2 dikali 3 kuadrat. Sama ya rumusnya dari sini, yaitu 2T kuadrat. Kita cari yang di dalam kurung dulu. 3 ditambah H kuadrat, hasilnya berapa? Hasilnya 2 ditambah 6H ditambah H kuadrat. Tahu kan ini dapat dari mana? Kita kalikan juga yang ini. 3 kuadrat itu adalah 9, 9 kali 2 itu adalah 18. Selanjutnya, limit H mendekati 0, itu hasilnya kita kalikan satu-satu. 2 kali 9, 18. 2 dikali 6H adalah 12H. 2 dikali H kuadrat adalah 2H kuadrat. Dikurang 18. 2 kali 9 kan 18. Nah, 18 dikurang 18 itu adalah 0. Jadi sisanya adalah tinggal 12H ditambah 2H kuadrat per H. Kemudian setelah kita bagi semua dengan H, dapatlah 12 ditambah H kuadrat. Karena ini limit H mendekati 0, ganti hanya menjadi 0. Maka hasilnya adalah 12.